Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra siyamil mu'minin. Anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa rafi'ul hakam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anam. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi barakatil syahrul Ramadan, bi syafaati syahrul Ramadan, bi syafaatil Quran, bi syafaatil qiraatil Quran. Bunda Arsad, saya ngomongin siapa ini sebenarnya nih? Bingung saya. Nah, ngomongin sini ngobrol, ngomongin sini, saya bingung. Jadi waktunya supaya saya tidak sia-sia. Ibu juga di sini tidak sia-sia. Yang sudah dapat amplop, mana angkat tangan? Anak-anak yang sudah dapat amplop. Udah, Mas. Kalau anak itu betul, ya. Anak itu ada santunan. Kalau ibunya harus disantuni. Beda. Kalau anak harus dikasih santunan, tapi ibunya harus disantuni. Ada beberapa hal saya tidak bicara banyak, hanya saya untuk penguatan. Yang pertama, untuk yang memelihara Quran, untuk orang-orang yang mampu mendidik, mengajari anak-anak kita Quran. Kuncinya sabar. Kalau tidak sabar, lepas. Banyak rumah tahfidz didirikan, enggak lama bubar. Karena apa? Kuncinya tidak sabar. Maka di dalam hal ini, makanya mana nih pembimbingnya, mana pembimbingnya? Yang ngajarin Quran mana? Yang ngajarin Quran ini, kasih ini dulu dong. Saya jangan di belakangin dulu dong. Nah, saya kasih kuat-kuat. Saya kasih kuat supaya sabar. Yang namanya juga ngedidik anak-anak, kita ini harus sabar. Makanya saya bingung, saya harus ngomongin kemana ini. Nah, makanya saya mobile saja ya. Maka pada kesempatan ini, yang pertama yang harus kuatkan adalah sabar. Yang mendidik dulu nih, sabar, telaten, ikhlas. Tetapi semuanya harus punya pegangan kunci. Yang didik ini pegangannya 4 saja. Yang pertama, pegangan untuk yang mengajari Quran. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah amal. Yang keempat adalah ikhlas. Kalau ini tidak dipegang, bubar kita. Makanya saya nanya kadang-kadang, siapa yang mengajari, siapa pembimbingnya? Kuncinya 4 gini. 4 ini kalau kunci 4 tidak diterapkan untuk yang membimbing, maka bubar. Yang kedua, pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di yaumil akhir nanti, satu-satunya yang akan memberikan syafaat adalah Quran. Quran yang kita baca, Quran yang kita amalkan, Quran yang benar-benar kita pedomani untuk setiap hari. Jangan-jangan kita ini hanya membaca tetapi tidak mempedomani. Jangan-jangan kita ini bisa menghafal tetapi tidak bisa mempedomani. Saudara saya, teman saya satu pondok, banyak yang hafal Quran, banyak, tapi tidak seperti apa yang dia inginkan, yang dia kerjakan, yang dia hafalkan. Karena apa? Keimanannya kurang. Keimanannya kurang. Maka pada kesempatan ini, kepada guru-guru yang membimbing, kepada guru-guru yang mengajarkan, ini mengajarkan
maka harus sabar, harus ikhlas. Kita sudah sabar, kalau tidak ikhlas maka kita belum ada apa-apanya. Yang ketiga, waktunya berapa? 15 menit. Waktunya dikasih 15 menit. Al-Quran boleh kita pelajari, Al-Quran boleh kita hafalkan, Al-Quran sebagai pedoman kita. Ingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ke dunia, ini jangan salah, jangan salah. Kalau kita ingin menyempurnakan separuh agama Islam, akhlak, adab kita. Hebat apapun kita membaca Al-Quran, sepintar apapun kita membaca Al-Quran, dan sehafal apapun kita membaca Al-Quran, kalau adabnya tidak diterapkan, etikanya tidak diterapkan, akhlaknya tidak diterapkan, nggak ada apa-apanya. Karena Rasulullah berpesan seperti itu. Kalau kamu ingin menyempurnakan agama, bukan menghafal Quran, maaf, bukan berarti tidak boleh, bukan menghafal Quran, bukan, tapi harus akhlaknya, etikanya, attitude-nya, adabnya ditonjolkan dulu. Maka di dalam kesempatan ini, kalau kita sudah mampu menghafalkan Quran, kalau kita sudah mampu mempedomani Al-Quran, akhlaknya, maka saya berpesan lagi. Sebelah saya ada tahfidz Quran. Saya tanya, sudah berapa juz? Ada yang 2 juz, ada yang 10 juz, ada yang 23 juz, tapi adabnya sama sekali tidak ada. Maaf. Ada orang Arab nggak di sini? Saya tanya, ada orang Arab nggak di sini? Arab asli? Apa Arab? Adabnya nggak ada. Saya tanya gurunya, saya panggil ke masjid, Anda ngajarin apa ke anak ini? Ngajarin Quran, Pak, ngajarin tahfidz, ngajarin qiraah, ngajarin sab'ah, ngajarin semuanya, Pak. Kamu ajarin ke adabnya, akhlaknya, paling tidak adabul mar'ah. Di dalam kitab adabul mar'ah di sana jelas. Maka saya berpesan kepada yang bimbing Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat Rasulullah detik-detiknya mau meninggal, mau wafat, Rasulullah Muhammad itu memanggil putrinya Sayyidatu Fatimatu Zahra, ya Fatimah, saya mau meninggal, detik-detiknya saya mau sebentar lagi. Di situ ada malaikat yang namanya malaikat Israel, malaikat Jibril, satunya malaikat Mikail. Malaikat Jibril tidak tega melihat kondisi Rasulullah seperti itu. Tetapi dari kesemuanya, singkat ceritanya, Rasulullah hanya pesannya kepada Sayyidatu Fatimah Zahra dan berpesan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sebelum saya meninggal, sebelum detik